bahwa secara organisasi kita lihat bagaimana exco kita itu gegabah. Kelihatan gegabah dalam mengambil keputusan, kelihatan ceroboh dalam mengambil keputusan yang akhirnya terlihat pelin-pelan tidak konsisten dan menurut saya memperlihatkan bahwa exco PSSI yang sekarang tidak capable dan tidak kompeten. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini masih tentang sepak bola nasional. Jadi PSSI akhirnya memutuskan Coach Sinteyong tetap memimpin tim nasional senior U23 dan 19. Jadi PSSI membatalkan keputusan sebelumnya yang rencananya memfokuskan Sinteyong ke timnas U19, sekarang akhirnya dikoreksi, dianulir. Jadi ini koreksi yang menggembirakan. Keputusan secara konten ya, secara isi, menganulir keputusannya itu adalah hal yang baik, hal yang menggembirakan, hal yang berpihak pada kepentingan sepak bola, pada kepentingan timnas. Jadi secara konten, secara esensi, keputusan koreksi dan menganulirnya adalah benar. Jadi Sinteyong akhirnya tetap diputuskan sebagai pelatih di 3 level, timnas senior, U23 dan 19. Nah, poin yang mau saya sampaikan bukan soal kontennya, bukan soal esensinya, bukan itu. Jadi saya mau bicara betapa federasi kita, yaitu PSSI, dikelola oleh pejabat sepak bola, elit sepak bola yang keputusannya pelin-pelan, tidak konsisten, dan tidak punya visi artinya. Jadi kan kita tahu bahwa seminggu lalu lah, sepekan lalu kan sangat menjadi headline, menjadi pembicaraan bahwa exco PSSI memutuskan Sinteyong hanya menangani timnas U19. Itu keputusan exco. Jadi secara organisasi, timnas itu memang ranahnya exco. Jadi itu keputusan tertinggi juga setelah Kongres PSSI, keputusan exco. Nah, tidak lama berselang keputusan itu diubah atau dianulir oleh exco sendiri setelah berdiskusi dengan Sinteyong, katanya sepulangnya dari Kuwait, sepulangnya dari kualifikasi Piala Asia 2023. Ada diskusi, lalu kemudian PSSI mengubah, exco PSSI mengubah lagi. Bersyukurnya adalah koreksinya berpihak pada kepentingan sepak bola. Itu satu hal, sekali lagi saya ulang. Sinteyong akhirnya tetap menangani tim nasional, tidak ada perubahan, jadi keputusannya batal, dianulir, dikoreksi. Secara sepak bolanya benar. Yang saya mau koreksi, yang saya mau kritisi adalah bagaimana federasi ini dikelola. Exco, pejabat, elit, pengurus sepak bola yang tertinggi di negeri kita, yang memimpin federasi, yang memimpin PSSI, cerminannya seperti itu tuh. Keputusannya minggu lalu bisa A, minggu ini bisa B. Pagi A, sore bisa B gitu kan. Jadi keputusannya pelin-pelan, inkonsisten. Dan buat saya itu artinya tidak punya visi saat membahas tentang Sinteyong dan timnas. Saat membahas Sinteyong dan timnas, tiba-tiba memutuskan untuk difokuskan ke timnas 19 saat Sinteyong ada di Kuwait. Itu menurut saya, lalu kemudian seminggu kemudian dikoreksi, itu menunjukkan pertimbangan-pertimbangannya mentah. Argumen-argumen keputusan itu tidak kuat dan tidak visioner, tidak memiliki visi sepak bola yang benar gitu. Karena akhirnya buktinya kan dikoreksi. Nah, ini yang menyedihkan, apalagi kan ini keputusannya setingkat exco PSSI.
Bahkan sampai ada beritanya, cek saja jejak digital kan, sampai ada hitungan-hitungan votingnya. 10 exco bulat sepakat menurunkan Sinteyong ke Timnas 19 dan hanya 2 exco kan yang setuju atau tetap bertahan agar Sinteyong menangani tim nasional senior. Itu kan konfigurasi hasil voting exco-nya. Jadi lihat bagaimana yang saya mau bilang adalah bagaimana federasi kita yaitu PSSI dipimpin oleh exco yang menurut saya pengetahuan, wawasan, pertimbangan sepak bolanya itu sangat mentah. Sangat pelin-pelan, sangat tidak konsisten. Yang artinya apa? Dalam sudut pandang saya, exco yang saat ini memimpin PSSI itu tidak capable dan tidak kompeten. Bayangin, hanya dalam kurun waktu seminggu, keputusan itu dikoreksi sendiri oleh mereka. Artinya mereka mempermalukan diri mereka sendiri. PSSI, dalam hal ini exco PSSI mempermalukan diri mereka sendiri karena keputusan mereka, keputusan exco, mereka anulir lagi. Begitu Sinteyong berhasil meloloskan timnas ke Piala Asia 2023, begitu Sinteyong lolos pulang dari Kuwait, keputusan itu serta-merta diubah. Bahkan sebetulnya sinyal keputusan itu diubah, itu tidak harus menunggu yang hasil diskusi antara exco dengan Coach Sinteyong, karena sejak menyambut di bandara sepertinya ketua umum sudah mengubah itu. Sudah ada niatan mengubah itu. Bahkan juga dilansir di laman Instagramnya. Di laman Instagram Ketum Muhammad Iriawan itu dilansir bahwa dia sendiri mengubah keputusan exco itu, sebelum kemudian beberapa hari kemarin diperkuat bahwa sudah ada diskusi pertemuan antara exco dengan Sinteyong yang artinya dikoreksi, dianulir keputusan itu. Nah, catatan yang saya mau bilang sekali lagi biar tidak gagal paham bahwa secara organisasi kita lihat bagaimana exco kita itu gegabah. Kelihatan gegabah dalam mengambil keputusan, kelihatan ceroboh dalam mengambil keputusan yang akhirnya terlihat pelin-pelan tidak konsisten dan menurut saya memperlihatkan bahwa exco PSSI yang sekarang tidak capable dan tidak kompeten. Inilah prihatinnya kita, bukan soal hasil koreksinya, isi koreksinya sekali lagi benar. Berpihak pada sepak bola, STY dipertahankan itu benar, tetapi kita melihat sisi lain bahwa federasi kita dipimpin oleh pejabat sepak bola, elit sepak bola yang namanya exco yang keputusannya terlihat gegabah. Itulah catatan sepak bola hari ini. Gocek Bung Toel, sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.